Tempatku lahir di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat dengan hati yang... Jadi pengertian dari mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyelesaian bagian terendah kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir primigravida. Masuknya kepala janin dimulai pada akhir kehamilan. Mekanisme persalinan yang pertama itu mekanisme penurunan kepala bayi. Jadi mekanisme penurunan kepala merupakan serangkaian proses yang terjadi saat proses persalinan berlangsung. Jaringan lunak serta tulang bayi yang menekan jalan lahir karena terjadi dorongan saat ada kontraksi atau his yang menyebabkan turunnya janin melalui jalan lahir. Menurut Miles 2009 yang menentukan mekanisme yang tepat selama kelahiran pravagina terjadi adalah presentasi janin, posisi janin dan ukuran janin. Karena janin berespons terhadap tekanan eksternal, adapun gerakan-gerakan janin dalam proses persalinan yang biasa disebut dengan mekanisme persalinan normal diantaranya. Yang pertama itu penurunan kepala atau engagement. Penurunan kepala adalah masuknya kepala atau bagian terendah janin melalui pintu atas panggul. Bagian terendah kepala janin yaitu vertex atau sejajar dengan spina ischiadica yang selanjutnya disebut zero station atau zero point. Penurunan kepala pada kehamilan primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan hingga tiba persalinan. Sedangkan pada multigravida terjadi pada saat persalinan. Penurunan kepala janin akan mengalami kesulitan jika posisi struktura sagittalis dalam antero-posterior dan jika struktura sagittalis dengan posisi melintang pada jalan lahir, maka parietal kanan dan kiri akan sama tinggi, maka disebut synclitismus. Ada juga terjadi demikian penurunan kepala terjadi dengan keadaan struktura sagittalis lebih dekat dengan promontorium atau simfisis. Maka hal ini diasinclistimus terbagi menjadi dua, yaitu asinclistimus posterior yaitu struktura sagittalis mendekati simfisis dan tulang parietal. Tulang parietal belakang lebih rendah daripada tulang parietal depan karena tulang parietal depan tertahan oleh simfisis pubis, sedangkan tulang parietal belakang dapat turun dengan mudah karena adanya lengkung sakrum yang luas. Yang kedua, asinclitismus anterior yaitu struktura sagittalis mendekati promontorium dan tulang parietal depan lebih rendah daripada tulang parietal belakang. Yang kedua itu fleksi. Jadi fleksi, awal persalinan sikap janin dalam keadaan fleksi, namun leher janin masih belum fleksi sempurna, sehingga diameter terendah janin adalah diameter frontoccipitalis 12 cm. Dengan semakin majunya persalinan fleksi, semakin bertambah terjadi fleksi sempurna. Maka diameter terendah janin adalah diameter suboccipito, Bregman 39 cm. Posisi dagu bergeser ke arah dada janin, dan pada pemeriksaan dalam teraba jelas ubun-ubun kecil. Gerakan fleksi ini terjadi karena ada dorongan pada janin untuk terus maju, namun kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Kemudian yang ketiga ialah rotasi. Rotasi yaitu putaran paksi dalam. Rotasi internal, putaran paksi dalam selalu disertai turunnya kepala. Bagian depan janin memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil. Jadi bagian inilah yang akan memutar ke depan ke arah simfisis. Rotasi penting untuk menyelesaikan persalinan karena rotasi dalam merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir khususnya bidang tengah dan pintu bawah panggul. Membawa kepala melewati distansia interspinarum dengan diameter biparietalis. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Nurul Aulia Damayanti selaku rekan dalam diskusi ini. Baiklah, saya persilahkan ke Nurul Aulia Damayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat. Ekstensi bagian terendah janin sampai di dasar panggul yakni berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin karena sumbu rendah pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas sehingga kepala harus mengedang fleksi untuk melewatinya, maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu bayi dengan gerakan ekstensi.
Nomor 5. Mutasi eksternal atau putaran paksi. Kepala yang sudah lahir selanjutnya kembali terbentuk dengan sumbu rotasi tubuh untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi di dalam. Bersamaan dengan itu, kepala juga melanjutkan putaran hingga belakang. Kepala berhadapan dengan kuda ischioticum. Bahu melintas pintu atas panggul dengan posisi anterior sampai di bawah sendiri. Kemudian dilahirkan bahu depan dan bahu belakang. Nomor 6. Expulsus. Setelah bayi baru lahir, bagian tubuh lainnya akan dikeluarkan dengan mudah. Selanjutnya lahir badan, toraks atau abdomen, dan lengan, panggul, trochanter depan dan belakang, tungkai dan kaki. Mekanisme persalinan di atas hanya untuk persalinan normal dengan letak kepala disertai dengan kontraksi atau twist. Ada kuat fleksi kepala yang tepat dan jaring dengan berat pada rata-rata terdapat beberapa kasus sehingga keadaan yang menguntungkan ini tidak terjadi. Sebagai contoh terjadi kontraksi yang buruk atau fleksi kepala yang salah satu terjadi keduanya. Mutasi yang terjadi mungkin tidak sempurna atau sama sekali tidak terjadi, apalagi jika janin yang akan dilahirkan memiliki bobot di atas rata-rata alias janin besar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jadi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.